Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Creston Channel. Dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 9 November 2025. Kondisi kita lagi ada di weekend ya, besok kita akan dapat close untuk weekly time frame. Jadi akan sangat-sangat mempengaruhi dan menentukan kemana arah dari pergerakan Bitcoin ke depan. Sementara ini, Bitcoin masih berada di level 102.000 US dollar. Sedikit aja di atas dari EMA 50. Atau EMA 50 ini adalah harga rata-rata Bitcoin dalam 50 minggu terakhir. Jadi Bitcoin ini sebenarnya sudah berada di harga rata-rata atau harga normal, harga wajar. Seperti itu. Dan ini akan sangat menarik buat kita perhatikan. Akankah Bitcoin akan diberikan diskon atau justru harganya akan kembali naik ketika dia ketahan di EMA 50 ini? Karena secara historical Bitcoin ini sering kali mantul ya, bahkan beberapa kali ngetes area EMA 50 dan justru malah mantul naik ke atas. Jadi sepanjang tahun 2023 September sampai sekarang Bitcoin masih terus dipertahankan di atas dari EMA 50. Nah, akankah minggu ini ya, Bitcoin masih bakalan ketahan atau akan seperti apa? Kita akan coba untuk nantikan dan kita akan coba untuk bahas. Nah, teman-teman, karena kita lagi dalam kondisi weekend, makroekonomi hari Minggu nggak ada rilis data apapun ya. Kita mau review untuk data yang akan kita dapetin, itu khususnya untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan, which is mulai dari besok ya, besok itu akan ada, oh hari ini ada rilis data CPI and PPI dari China nih. Ya, hari ini China ada rilis data inflasi. Tapi nggak tahu sih nanti bakalan rilis atau enggak, karena seringkali mundur juga ya ke hari Senin. Kemudian hari Senin besok nggak ada berita yang gimana-gimana. Sementara untuk hari Selasanya kita akan dapat data apa nih, unemployment rate dari Inggris. Kemudian dari US nggak ada berita yang gimana-gimana ya. Hari Rabunya kita akan dapat data OPEC monthly report. Kemudian ada Eurogroup meeting. Beberapa member FOMC akan speech seperti William, Waller, sama Barr. Lalu di hari Kamis kita akan ada 10-year note auction dari Amerika Serikat. Kemudian ada data GDP dari Inggris. Lalu harusnya ada data CPI and core CPI dari Amerika Serikat. Tapi ini mungkin akan mundur lagi kalau governance shutdown masih berlaku, masih berlanjut. Terus juga di hari Jumatnya kita akan dapat data crude oil inventory, 30-year bond auction, kemudian juga ada GDP dari Uni Eropa. Itu sih beberapa rilis data yang akan kita temukan di minggu depan ya, mulai dari besok hari Senin sampai semingguan itu. Jadi data-data tersebut tentu saja masih akan menarik buat diperhatikan. Kondisi Amerika Serikat masih government shutdown dan diperparah dengan obligasi pemerintah asing Amerika Serikat disimpan oleh Fed turun menjadi 2,7 triliun US dollar pada bulan Oktober, terendah sejak 2012. Ini adalah surat berharga Treasury yang dipegang oleh pemerintah asing, bank sentral, dan lembaga internasional resmi lainnya. Jadi misalkan chart ini menentukan ya apakah surat utang Amerika Serikat itu masih dipegang oleh bank sentral negara lain. Contohnya seperti Cina, Jepang, mungkin Jerman, atau negara-negara Eropa lainnya. Nah, dilihat dari chart ini terjadi penurunan. Ya, artinya apa? Artinya kepercayaan negara lain sama US Treasury ya, itu semakin lama semakin drop. De-dollarisasi itu nyata dan masif, sangat-sangat besar. Ke depan ini akan berpotensi terjadi pelemahan dari nilai tukar eh, US dollar ya terhadap mata uang lain. Ini mau nggak mau bakalan terjadi dan tentu saja ini akan menimbulkan impact yang luar biasa besar ke makroekonomi. Jadi sebenarnya kita sudah harus berhati-hati karena kita tahu nih dolar itu adalah mata uang yang paling banyak dipakai ya sampai sejauh ini masih US dollar paling banyak dipakai. Kalau negara-negara lain sudah pada de-dollarisasi, maka impact-nya ini bisa sangat besar ya terhadap
kondisi keuangan global nantinya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya, tapi menurut saya penurunan kepercayaan terhadap dolar ini akan membuat mungkin ya perubahan besar dari segi makroekonomi. Yang mungkin awalnya mereka berkiblat ke Amerika Serikat, bisa jadi kiblat kemajuan dunia akan berpindah. Dan itu tentu saja akan dampaknya akan sangat-sangat luas. Kemudian juga kemarin kita dapat data terkait dengan ini dari social value ya, ETF. Ya, kalau kita lihat untuk sekarang ini ETF kondisinya kan nggak diperdagangkan karena weekend kan. Tetapi tanggal 7 kemarin itu outflow sangat besar ya dari Bitcoin Spot ETF. Kemudian juga dari Ethereum Spot ETF juga ada outflow. Karena dari Solana, Habar, sama eh, Litecoin, ya Solana masih surplus, sementara Habar dan ETF Litecoin ini tidak ada inflow di tanggal 7-nya. Ethereum Foundation dikabarkan akan melakukan restruktur ya untuk ekosistem support program. Kabarnya mereka sudah menghentikan untuk pemberian token semacam dana hibah gitu ya. Jadi dihentikan dana hibah dari Ethereum Foundation ini per Agustus 2025. Ini bagus nggak? Menurut saya ini bagus karena mengurangi supply daripada Ethereum yang beredar ke market. Jadi sebelumnya kan Ethereum ini suka ngasih-ngasih duit ya, baratnya kayak gitu, suka memberikan hibah untuk mereka-mereka yang mengembangkan project di Ethereum Foundation. Entah itu ada meme token, atau mungkin itu ada project DeFi, DEX, dan lain sebagainya, itu mereka biasanya dapat dana hibah. Makanya kalau teman-teman sering lihat tuh, Vitalik Buterin jualan Ethereum, ya kan? Untuk apa? Untuk hibah. Nah, itu dana-dana hibah. Nah, per Agustus kemarin, mereka sudah menghentikan itu semua. Artinya ya token Ethereum mestinya akan lebih stabil secara valuasi karena tidak ada unlock token yang menimbulkan inflasi. Tapi di sisi lain juga dana hibah ini kan berfungsi untuk memperkuat juga jaringan dan juga ekosistem yang ada di jaringan Ethereum. Otomatis kalau dana hibahnya dihentikan, ya ini akan membuat semakin sedikit proyek-proyek yang disupport, terutama yang running di jaringan Ethereum yang bisa berkembang. Karena support dari Ethereum Foundation ini sebenarnya besar banget sih untuk proyek-proyek yang dibangun. Tapi at the end itulah yang dilakukan oleh mereka. Mereka mau melakukan perubahan yang besar. Nanti kemungkinan kita akan dapat update untuk white paper terbaru atau light paper terbaru dari Ethereum. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian dari berita yang lain ya, ada Linea dikabarkan melakukan mekanisme burning terbarunya. Linea adalah salah satu project layer 2 di jaringan dari Ethereum, di mana semua biaya gas di Linea itu akan dibayarkan dalam bentuk Ethereum atau dalam bentuk Linea. Ini ya macam-macam. Tapi yang pasti adalah Linea itu melakukan program untuk melakukan pembakaran token Linea sebanyak 80% ya, dan juga Ethereum dibakar ya sebanyak 20%. Gitu. Ini menarik sih, karena ini mengurangi supply dari jumlah token yang beredar. Ternyata nggak cuma Linea, tapi juga Renzo, atau token RES, dikabarkan sudah di burning, ya, ada buyback sekitar 127 juta token, ya, dan ini tentu saja akan mengurangi jumlah supply token dari Renzo yang beredar. Kita tahu Renzo ini salah satu project yang inflasi banget. Aku sering mengkritisi token-token yang banyak unlock token, karena itu sangat menyengsarakan para holder mereka. Nah, mungkin feedback itu didengar juga ya, dan semoga ini merupakan sebuah indikasi bagus. Total sekitar 1,14% dari total supply Renzo sudah di burning. Kedepannya ini programnya akan membawa kepada penghapusan 90% dari token Renzo yang ada. Semoga aja program ini bisa berdampak bagus untuk harga. Kemudian dari berita terbaru, Linia. Near Protocol ya baru aja meluncurkan laporan kuartal ketiga. Ya, ekosistemnya growth. Cara DEX volume itu surge naik sekitar 533 secara kuartal on kuartal. Otomatis ini akan meningkatkan revenue dari NIR itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat dari data ini ya, laporan keuangan mereka,
Total revenue untuk kuartal ketiga 2025 ini terbilang menurun sebenarnya ya, di bawah dari data-data sebelumnya. Revenue-nya menurun, kemudian average per transaction-nya cenderung mengalami peningkatan. Jadi rata-rata aktivitas transaksi di jaringan NIR ini meningkat, tapi sayang sekali pendapatan mereka sebagai sebuah company justru malah turun. Kemudian dilihat dari circulating supply, supply-nya sebenarnya masih tetap stabil. Jadi sebenarnya tidak ada inflasi yang gimana-gimana pada project NIR sejauh ini. Itu sih. Dan aku perhatikan memang NIR agak sedikit mengalami penguatan ya. Kemudian Michael Saylor bilang buy Bitcoin. Buy now. Dia nge-tweet kemarin, buy now gitu katanya. Ya ngasih lambang B ini Bitcoin ya, lambang Bitcoin. Ya itulah, dia udah bersabda kemarin, moga-moga ini sebuah trigger yang bagus buat pergerakan altcoin dan juga Bitcoin ke depan. Sekarang aku mau ajak teman-teman buat melihat gimana progres dari Bitcoin. Sebenarnya sih ini cuma updatean aja, teman-teman. Bitcoin so far masih bergerak di sekitaran area 102.200. Besok akan menjadi momentum penting untuk kita semua. Akankah Bitcoin bisa mempertahankan area ini dan close di atas dari MA50? MA50 itu sekarang ada di range 101. Kalau Bitcoin bisa close di atas 101, itu akan menjadi sentimen bagus. Bull run masih ada harapan, kemungkinan masih bisa berlanjut, dan moga-moga ada sentimen bagus dari makroekonominya juga. Sementara itu, dari Bitcoin dominance, kemarin kan sempat tuh mengalami kenaikan, ya, tapi ada penurunan juga yang terjadi, dan kemungkinan in the short term, untuk jangka pendek, ini sudah ada golden cross pada Bitcoin dominance, jadi masih akan ada opportunity untuk mengalami kenaikan ke depan. Jadi, menurut saya, kalau teman-teman pegang altcoin, sedikit berhati-hati ya. Sedikit berhati-hati, karena takutnya Bitcoin dominance ini masih bisa mengejar wick atau tile candle yang panjang di atas ini. Dan itu bisa sangat menyebabkan yang namanya penurunan cara harga. Nah, lalu Bitcoin sekarang lagi ongoing untuk menciptakan area support kuat mereka. Nah, yang mana ini merupakan level support penting yang selalu aku sampaikan ke teman-teman. Bitcoin on running mencari wave 4. Saat ini potensinya itu masih di 102 atau di 95.000 antara dua level itu. Nah, bisa di antaranya, maksudnya panjang range 102 sampai dengan 95 itu, misalkan 99 tuh, itu kan masih dalam satu range. Itu bisa menjadi level-level support yang penting buat diperhatikan. Dan untuk sekarang ini, kalau kalian perhatikan juga dari segi volume perdagangan, itu relatif meningkat, teman-teman. Cukup unik sih, karena kalau kita lihat dari data ini sebenarnya lumayan mix ya, antara mereka yang pro bullish ataupun mereka yang pro bearish. Kalau kita lihat sih dari data look on chain, banyak sekali OG atau orang-orang yang memang sudah pegang Bitcoin sangat lama melakukan take profit. Seperti ini contohnya, ya Owen Gooden. Ya, salah satu Bitcoin OG, dump Bitcoin. Dia udah melakukan penjualan secara bertahap pada Bitcoinnya selama beberapa bulan terakhir. Kemudian juga, ya pokoknya banyak lah data-data yang menunjukkan OG melakukan penjualan. Tapi ternyata address baru pada Bitcoin itu makin lama makin banyak yang meningkat. Artinya adalah, ya memang ada shifting dari OG ke investor-investor baru yang kemungkinan baru masuk ke pasar kripto dan sementara ini sangat optimis dan masih optimis buat melakukan akumulasi pada Bitcoin itu sendiri. Gitu. Jadi karena datanya saling bertabrakan satu sama lain, menurut saya peluang buat Bitcoin masih bisa naik lagi, ini masih akan cukup terbuka. Next time memang karena kita membutuhkan yang namanya good news. Tapi yang pasti hari Minggu ini akan menjadi hari yang penting buat melihat kemana moving atau movement dari market ke depan. Jadi saran saya sih untuk sekarang ya, lebih diperhatikan aja market. Apalagi menjelang besok, menjelang close weekly-nya. Itu pasti akan sangat-sangat volatil. Dan optimisme saya masih sama ya, Bitcoin masih akan naik. Create new all time high. Target saya 135 sampai 140. Kalau bisa naik di atas itu, let's say ke 150, 160 atau 170, itu bonus. Tapi target saya tetap 135 dan 140.
selama EMA 50 ini tidak sampai ditembus atau tidak sampai Bitcoinnya close di bawah dari EMA 50, selama itu kita masih akan sangat optimis. Dan sekarang kita lagi di penghujung, di pinggir jurang, antara dia jatuh atau bertahan gitu. Oke, itu aja paling buat update kali ini. So far kita nantikan aja move on dari Bitcoin ke depan. Ada banyak good news, ada juga bad news. Fear and Greed Index selama 3 atau 4 hari terakhir itu dalam kondisi yang fear ya, extreme fear. Harusnya sih di kondisi seperti ini ya adalah menjadi momentum yang paling bagus buat reakumulasi. Jadi beberapa hari terakhir ini adalah momentum yang bagus buat reakumulasi. Kenapa belum naik? Ya karena liquidity-nya masih seret. Tinggal nunggu liquidity masuk aja sih. Semoga governance shutdown bisa selesai dan semoga data-data bakalan rilis ke depan. Kalau data-data rilis ke depan, semoga terungkap bahwa data penganggurannya naik, bahwa data inflasinya stabil, ya, dan itu akan men-trigger Fed untuk rate cut sehingga liquidity akan semakin banyak lagi, terutama menjelang bulan Desember. Oke, itu aja fokus poin buat kita perhatikan sekarang. Kita nantikan update-update terbaru untuk Bitcoin. Jangan lupa untuk subscribe, loncengnya diaktifkan ya, biar kalian nggak ketinggalan update. Dan kita selalu berusaha buat update ke teman-teman 2 kali sehari. Pagi hari itu udah hampir pasti kita akan update. Tapi sore hari, sometimes aku akan upayakan buat update juga ke teman-teman. Tergantung lah situasi dan kondisi. Tapi kalau dalam minggu kita pasti bikin live itu sekitar 5 kali ya. Minimal itu 5 kali. Biasanya 6 kali. Cuma sehari aja aku minta libur, nggak bikin live. Oke, gitu aja untuk update kali ini. Moga-moga bisa bermanfaat buat kalian. Untuk join di komunitas Telegram kita, aku sediakan link yang ada di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman cek. Di sana ada link tree. Silahkan diklik link tree-nya dan koneksikan ke apa namanya? Buka web dari link tree tersebut. Kalian bisa join di komunitas Telegram kita. Oke, sekian aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.